Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi kita dalam pemahaman Alkitab di bulan kebangsaan tahun 2021. Pemahaman Alkitab saat ini diharapkan adalah pemahaman Alkitab intergenerasional. Artinya semua anggota keluarga ada baiknya kalau dilibatkan. Bersama-sama kita akan menghayati, kita akan memahami bersama-sama makna perjumpaan intergenerasional ini yang nyata nanti di dalam kehidupan bersama kita di masyarakat yang multikultural. Dengan tema semua generasi cakap bergaul di konteks multikultural. Dengan pemahaman Alkitab saat ini, diharapkan seluruh warga jemaat, semua kategori usia, baik yang anak-anak, demikian pula sampai yang adiuswa, memiliki pemahaman tentang konteks multikultural dan akan menjadi warga yang cakap, yang terampil di dalam mengaktualisasikan kehidupan sehari-hari. Bersama mari kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita karena berkat Tuhan yang telah mempersatukan kita hidup di negeri yang multikultural ini. Kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita berdoa untuk mengawali pemahaman Alkitab pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur jika malam hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab yang terselenggara secara online. Dari rumah kami masing-masing, kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, tentang perjumpaan yang menyenangkan, tentang kehidupan yang multikultural yang kami jalani setiap hari, setiap saat di negara yang kami cintai ini. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai di dalam kami bersama-sama memahami Alkitab, memahami firman Tuhan malam hari ini. Kami serahkan ya Tuhan seluruhan hidup kami, pemikiran kami, dan apa yang kami miliki hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Termasuk doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan mendengarkan sebuah puisi yang menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di negeri yang dicintai ini. Puisi berjudul Indahnya Perbedaan karya Cimaya Linda akan dibawakan oleh anak kita terkasih, Josie. Indahnya Perbedaan karya Cimaya Linda. Pelangi menghiasi cakrawala, perpaduan beragam warna terlihat indah di mata. Variasi suara melantunkan puji-pujian dalam suatu paduan. Terdengar merdu nadanya, huruf terangkai membentuk kata, kata teruntai membentuk kalimat, kalimat tersusun merangkai cerita. Nan indah maknanya, orang-orang pun beragam, suku, bahasa, dan pikiran. Namun dipersatukan dalam Tuhan dengan segala perbedaan. Betapa indahnya di dalam Tuhan, perbedaan dipersatukan dalam persekutuan, sehingga bisa tunjukkan indahnya perbedaan pada dunia yang mendamba. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa kita semua adalah teman. Lagu berjudul Roti dan Mentega. Temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca, merenungkan, memahami firman Tuhan, terambil dari bagian Alkitab, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 27, ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lainnya diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memperhatikan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar melalui firman Tuhan ini untuk memperlengkapi kehidupan kita di dalam perjumpaan intergenerasional yang nyata di tengah kehidupan yang multikultural ini. Agar semua generasi akan menjadi generasi yang cakap di dalam bergaul dalam konteks multikultural seperti di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, spirit multikultural tentu tidak hanya dimiliki oleh orang dewasa saja. Harapannya tentu semua generasi yang berada dalam konteks multikultural senantiasa paham, senantiasa dapat menerima yang menjadi konteksnya. Oleh karena semua generasi itu selalu bersinggungan langsung dengan konteks multikultural, maka sangat penting relasi dengan sang liang ini terus terjalin dengan harmonis. Artinya bahwa semua generasi harus memiliki kecakapan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat yang multikultural. Masyarakat
multikultural adalah masyarakat yang mempunyai banyak agama, mempunyai banyak bahasa, mempunyai banyak budaya. Nah, mencakup juga tentu beragam kelompok dengan sistem gagasan, nilai-nilai, organisasi sosial, sejarah, kebiasaan, dan perilakunya. Nah, kita sebagai warga Gereja Kristen Jawa hidup di tengah-tengah konteks masyarakat yang multikultural tersebut. Oleh karena itu, melalui pemahaman Alkitab saat ini, pemahaman Alkitab intergenerasional di bulan kebangsaan tahun ini, besar harapan bahwa semua generasi, mulai dari anak-anak sampai yang dewasa bahkan adiuso, bisa mempercakapkan terus secara bersama-sama pengalaman-pengalaman yang menarik saat berada di tengah-tengah masyarakat yang multikultural tersebut. Dan mau saling berbagi satu dengan yang lainnya. Bagaimana strategi, bagaimana tipsnya untuk terus bisa menjaga spirit multikultural agar tetap menyala di dalam kehidupan bersama kita dengan masyarakat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konsep orang asing atau sang lian, lian atau yang lain dalam bahasa Inggris the other, di dalam fenomenologi itu digunakan untuk mengidentifikasi dan sekaligus membedakan diri dengan yang lain. Tentu di dalam pengakuan bahwa mereka itu ada untuk menjadi ada di dalam kehidupan bersama. Nah, oleh karena itu, lian ini berbeda dan berlawanan dengan diri. Itu harus kita akui. Meskipun lian terpisah dari diri kita, namun lian ini merupakan realitas, kenyataan yang ada yang juga mengukuhkan keberadaan diri kita. Pengalaman ada bersama yang lain ini membawa konsekuensi bahwa diri ini juga ada bagi yang lain. Nah, berangkat dari penjelasan lian tersebut, maka sebenarnya diri sendiri dan orang lain menjadi sebuah relasi. Menjadi sebuah relasi yang tidak terpisahkan. Karena masing-masing harus mengakui keberadaan. Harus sering bersinggungan di dalam hal kehadiran dan perjumpaan setiap hari, setiap saat. Tidak akan ada orang asing jika tidak ada yang mengasingkan. Bukan karena tidak kenal atau berbeda menurut pandangan dan pikiran dari diri sendiri, kemudian mengasingkan orang lain. Tetapi bahwa orang tersebut ada, orang tersebut hadir, orang tersebut beraktivitas, maka kita tidak bisa mengingkarinya. Kita tidak bisa mengingkarinya karena kita ada bersama dengan mereka juga. Nah, oleh karena itu, supaya generasi bisa, semua generasi maksud saya, bisa mengakui, semua generasi bisa menghargai, bisa menerima keberadaan, bisa menerima kehadiran orang lain, maka bercerita tentang pengalaman, mengetahui harapan-harapannya, dan mengakhiri ketakutan serta kekhawatiran akan berdampak pada pemahaman bahwa keberagaman bukanlah hal yang tidak baik, tetapi merupakan keunikan yang patut kita syukuri bersama-sama. Keunikan
yang patut kita jalani dan kita hargai bersama-sama. Keberagaman kultur tidak untuk dihindari, tetapi perlu untuk diketahui, perlu untuk dipahami, lalu bersosialisasi dan merajut relasi yang hakiki. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya anak-anaklah yang paling mudah bergaul dengan siapa saja. Ketulusan anak-anak, kepolosan anak-anak di dalam bermain dengan teman-temannya, tentu ini bisa menginspirasi generasi yang lain bahwa untuk bisa menikmati waktu bermain, waktu bersama-sama, tidak perlu merasa aneh atau merasa khawatir karena temannya memiliki sesuatu yang tidak sama dengan dirinya. Justru dengan apa yang dimiliki dan tidak, itulah yang menjadi sarana untuk saling melengkapi, menjadi sarana untuk bekerja sama, saling berbagi gagasan, berbagi nilai-nilai, tradisi, kebiasaan. Tentu itu menjadi pengalaman yang baru yang bisa memperkaya diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita belajar dari perjumpaan Paulus dengan Yulius. Singkat cerita, Paulus tiba pada akhir perjalanannya dan ada dua hal yang telah membesarkan hatinya, hati Paulus. Pertama adalah kebaikan dari seorang asing. Sebab selama pelayarannya, Yulius yang adalah seorang perwira Roma telah memperlakukan Paulus dengan baik dan memberi perhatian yang lebih dari sekedar kesopanan. Yulius sendiri termasuk anggota Batalion Agustus. Batalion ini tentu merupakan satu kesatuan yang bertindak sebagai penghubung antara kaisar dan provinsi-provinsi. Nah, jika demikian, Yulius ini adalah seorang yang punya banyak pengalaman dengan catatan militer yang baik dan lain sebagainya. Boleh jadi ketika Paulus dan Yulius ini berhadapan, mereka masing-masing menyadari sedang berhadapan dengan orang pemberani. Hal yang kedua yang paling menggembirakan adalah adanya cerita tentang pengabdian Aristarkus di dalam bacaan kita tadi. Hanya ada satu jalan bagi Aristarkus agar dapat menemani Paulus dalam perjalanan terakhirnya. Yaitu apa? Yaitu dengan bertindak sebagai budak Paulus. Mungkin keinginan Aristarkus untuk tidak mau berpisah dengan Paulus menyebabkan ia memilih jalan sebagai budak. Inilah loyalitas yang dapat diberikan oleh Aristarkus. Pelayaran dimulai dengan menyusuri pantai sampai ke Sidon. Pelabuhan berikutnya adalah Mira. Tetapi banyak kesulitan dalam pelayaran itu. Karena angin kencang yang bertiup saat itu adalah angin barat. Dan mereka hanya dapat mencapai Mira dengan berlindung di balik pulau Siprus. Dan secara siksak mereka harus menyusuri pantai ke utara. Di Mira mereka menemukan kapal yang akan berangkat ke Alexandria yang menuju Roma. Kapal itu mengangkut gandum sebab Mesir merupakan lumbung bagi Italia. Bila kita melihat peta, saudara-saudara, kita dapat melihat perjalanan panjang yang harus ditempuh
Akan tetapi, angin barat yang sangat kuat membuat pelayaran yang langsung itu tidak mungkin. Nah, setelah beberapa hari berjuang melawan angin, kapal ini pun berlindung di balik pulau Kreta dan tiba di sebuah pelabuhan kecil yang disebut dengan Pelabuhan Indah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah momen yang perjumpaan antara Paulus dengan Yulius. Di sana terjadi di dalam pelayaran itu. Masing-masing bisa saling mendengar. Masing-masing bisa saling menghargai. Bahkan masing-masing memberikan perlakuan yang sopan. Meskipun kita tahu bagaimana latar belakang keduanya ini sangat-sangat berbeda. Tetapi mereka saling menyapa. Mereka bercakap-cakap. Mereka saling memperlakukan dengan baik dan saling mendengarkan. Inilah contoh nyata percakapan pergaulan Paulus maupun Yulius di dalam konteks multikultural. Perbedaan status, yaitu sebagai tawanan dan sebagai batalion, tidak membuat mereka kemudian tidak saling menghormati, tetapi justru saling menghargai satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu perenungan bagi kita, bagaimana dengan generasi saat ini. Nah, untuk mendalami tema pemahaman Alkitab intergenerasional saat ini, maka diharapkan tentu seluruh perwakilan dari generasi di dalam keluarga kita masing-masing dapat menyampaikan pengalamannya saat berhadapan dengan lingkungan, berhadapan dengan masyarakat multikultural. Misalnya, apa yang menjadi kesan anak-anak saat melihat atau berada di tempat ibadah agama lain? Apa kesan mereka? Atau ketika berkunjung di daerah yang suasananya berbeda dengan daerah asalnya, bagaimana saat mereka mempunyai teman sekolah atau teman bermain yang tidak dari suku Jawa misalnya? Bagaimana kesan mereka? Bagaimana remaja atau pemuda di dalam memilih komunitasnya? Apakah dipengaruhi dengan kesamaan latar belakang tertentu atau tidak, dan lain sebagainya. Bagaimana nanti atau saat ini lingkungan kuliah mereka, lingkungan kerja mereka, dan lain sebagainya. Apakah mereka punya kriteria khusus di dalam mereka memilih teman? Bagaimana kemudian orang dewasa bersikap terhadap tetangganya yang baru misalnya? Lalu bagaimana pengalaman di tempat kerja maupun lingkungan yang baru yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya? Pernahkah memiliki pandangan tertentu kepada orang yang berbeda dengannya? Misalnya suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari terus kita renungkan dan kita percakapkan dengan anggota keluarga kita, dengan semua generasi di dalam kita merawat multikultural yang kita jalani dan kita hidupi. Oleh karena itu, ada beberapa pertanyaan yang nanti bisa dirembuk, dipercakapkan, didiskusikan, dibagikan satu dengan yang lain dengan anggota keluarga masing-masing. Yang pertama, apakah anak-anak, remaja, dan pemuda pernah dilakukan berbeda? Pernah diperlakukan secara berbeda, baik itu di dalam lingkungan keluarga, baik itu dalam lingkungan masyarakat,
dan sebagainya. Mari percakapkan, diskusikan itu. Hal yang kedua, bagaimana strategi kita sebagai orang tua untuk memahamkan dan sekaligus menanamkan semangat multikultural kepada anak-anak kita, kepada generasi yang lebih muda. Bagaimana? Mari kita bagikan, kita diskusikan. Dan yang ketiga adalah bagaimana sekarang komitmen kita, komitmen keluarga kita untuk terus mempraktekkan perjumpaan yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita diskusikan, kita sharingkan, kita pahami bersama, kiranya itu menjadikan kita semua menjadi semakin cakap di dalam menjalani kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat di negeri yang multikultural ini. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan, memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat yang senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita terus menghayati karya kasih Tuhan yang sedemikian besar dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepas
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Kami bersyukur ya Tuhan jika malam hari ini di dalam kami menghayati di dalam bulan kebangsaan dalam rangka memperingati merayakan hari kemerdekaan, hari proklamasi 17 Agustus yang baru lalu. Biarlah apa yang bersama-sama kami pahami saat ini sungguh akan menjadikan kekuatan di dalam kami menindaklanjuti, mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan saudara-saudara kami, bersama-sama dengan yang lain, masyarakat, baik dari suku bangsa yang berbeda, dari latar belakang budaya yang berbeda, dari ras yang berbeda. Namun kami memahami bahwa kami telah Tuhan persatukan di dalam kehidupan bersama di negeri yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan mampukan kami untuk terus boleh membangun kehidupan bersama di negeri yang kami cintai ini dengan baik. Bersama-sama terus membangun kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai ini. Bersama-sama kami terus saling menjaga satu dengan yang lain, agar kehidupan kami sungguh menjadi kehidupan yang mensejahterakan, kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain, kehidupan yang membahagiakan. Agar dengan demikian, sungguh di dalam kehidupan kami, di negara yang kami cintai Indonesia ini, kami boleh senantiasa merasakan kasih setia Tuhan yang senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami, di dalam setiap pergaulan kami, di dalam setiap aktivitas, di dalam tugas dan pekerjaan kami sehari-hari, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami pada saat ini memohon berkat pula bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang ada di rumah, demikian pula mungkin ada yang harus dirawat di rumah sakit. Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu. Tuhan berkenan memberkati di dalam usaha mereka untuk sembuh dari sakit penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu berkatilah obat-obatan yang diberikan, perawatan, demikian pula pemeriksaan dokter, itu semua Tuhan pakai sebagai jalan berkat bagi pulihnya saudara-saudara kami dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama saat ini, secara khusus kami juga memohonkan berkat untuk bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Di dalam kehidupan bersama kami setiap hari, setiap saat di tengah-tengah masyarakat, Tuhan berkenan memampukan kami untuk terus mewujudkan keadilan, kesejahteraan di dalam kehidupan bersama kami. Secara khusus ya Tuhan, di dalam kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkenan memakai kehidupan kami untuk menjadi jalan berkat bagi banyak orang yang pada saat ini sedang menderita, bagi saat ini banyak orang yang merasa kekurangan. Dan kami terus memohon kekuatan dan berkat Tuhan bagi pelayanan rumah sakit, bagi pelayanan yayasan-yayasan sosial yang terus berusaha untuk saling menopang satu dengan yang lain di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah kami, berikan kami kebijaksanaan, hikmat di dalam kehidupan kami, di dalam kami mengatasi dan menghadapi pandemi COVID-19 ini. Agar tidak berlarut-larut, namun karena kuasa Tuhan saja, pandemi ini segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami serahkan para pemimpin bangsa kami di dalam mengelola dan terus menjalankan apa yang menjadi rancangannya
untuk mensejahterakan kehidupan di negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, bersama-sama pada saat ini kami juga menaikkan syukur kami atas berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu melimpah. Melalui persembahan yang kami persembahkan, biarlah itu semua boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan oleh karena itu, sucikanlah, kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, sehingga sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kekuatan di dalam kami melayani Tuhan, menjadi kesukacitaan kami di dalam kami terus boleh beraktivitas dan berkarya di ladang Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan pemahaman Alkitab kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan dengan kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 264 bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Apalah arti ibadahmu?
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.